Harus dicabut. Ya, terima kasih Cek. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Polemik. Kita membahas tentang dolar naik siapa panik. Ada Bung Arief Budimanta, staf ahli Menteri Keuangan. Ada Pak Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Umum Apindo. Bung Yanuar Rizky, analis pasar modal. Dan ada Bung Misbakun, anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi Partai Golkar. Ada yang menarik tadi disampaikan oleh Bung Yanuar bahwa harus dilihat ini sebagai masalah ekonomi, jangan dikait-kaitkan dengan politik. DPR sebagai lembaga politik sejauh ini belum terdengar meributkan persoalan ini. Apa karena masih dianggap dalam batas normal atau karena apa? Saya setuju apa yang disampaikan oleh rekan saya, Ya. Yanuar Rizky tadi, bahwa ini adalah momen yang tidak boleh kita kemudian saling menyalahkan. Ini justru kalau menurut saya momen bagi kita semua bahwa untuk kembali merestrukturisasi orientasi ekonomi kita. Ini adalah kesempatan kita membangun ekonomi domestik kita. Domestik dalam artian bahwa kita memperkuat struktur ekonomi kita. Apa yang terjadi tadi Pak Suryadi saya dengar, itu beliau berbicara tentang bagaimana industri kita itu yang banyak mengandalkan bahan baku impor. Ya. Lah, ini yang harus kita koreksi. Bayangkan saat ini Indonesia yang dulunya begitu unggul dalam ekspor mineral, kemudian bahan baku misalnya CPO dan sebagainya, sekarang itu sangat terganggu. Nah, pemerintah pada saat ini mulai menaikkan kandungan biofuel di dalam BBM kita. Dan ini harusnya terus naik, misalnya dari level 10% naik 15% sampai naik. Sehingga apa? Ekonomi domestik kita juga akan naik. Bayangkan CPO kita, itu kita selalu salah satu penghasil CPO terbesar di dunia. Kalau itu dijadikan biofuel, harga akan terjaga, kemudian defisit transaksi berjalan kita yang banyak didominasi oleh minyak, impor BBM, itu juga akan mulai berkurang. Dan ini salah satu penyebab secara struktural sehingga demand kita terhadap dolar itu terjadi. Kemudian tadi ingin saya juga sampaikan bahwa kemudian kita memperkuat industri kimia dasar dan logam dasar kita. Properti yang banyak mengimpor baja, bahan bangunan dan sebagainya yang dari impor itu juga akan menjadi kuat. Kemudian bayangkan kita memproduksi sabun, memproduksi sampo dari sorbitolnya dari impor. Lah inilah yang harus kita perkuat. Lah DPR tadi disampaikan bagaimana dengan melihat reaksi ini. Kita di Komisi 11, Komisi Keuangan itu setiap awal masa sidang selalu memanggil otoritas-otoritas yang berwenang. Pemerintah, Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal itu kita panggil, kemudian BI dan OJK kita panggil untuk mengupdate situasi yang paling akhir. Dengan situasi seperti ini seperti apa? Mereka memberikan informasi, melakukan stress test, exercise terhadap situasi-situasi yang ada, mereka masih membangun confident kepada publik. Oke, tahan dulu sebentar. Artinya kondisi ekonomi pada saat ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya, yang tadi karena industri ekstraktif yang dikedepankan, kemudian sektor SDM kita yang kurang. Itu yang sebab kemudian DPR tidak mengkritik pemerintah Jokowi? Itu kalau menurut saya bukan satu-satunya alasan. Karena apa? Kalau kita berbicara ekonomi itu kan banyak faktor. Seperti sekarang saat ini bahwa pemerintahan Pak Jokowi diwarisi oleh keadaan-keadaan ekonomi yang masalahnya itu fundamental dan struktural, itu iya. Contoh sederhananya, kita diwarisi, Pak Jokowi itu diwarisi oleh 4 kondisi defisit, kuatro defisit istilahnya. APBN defisit, neraca pembayaran defisit, transaksi berjalan defisit, dan defisit transaksi perdagangan di beberapa negara. Lah, ini yang kemudian harus dikelola. Jadi bagaimana defisit ini semua kemudian bisa diselesaikan. Pemerintahan ini baru berjalan 10 bulan. Artinya kalaupun bukan Pak Jokowi yang presiden, Pak Abu Rizal yang jadi presiden, kondisi keuangan kita akan seperti ini? Saya yakin akan sama. Karena Pak, coba kita lihat trennya. Di akhir pemerintahan Pak SBY itu 2014 target pertumbuhan 5,5 yang tercapai 5,1. Pemerintahan sekarang menargetkan naik menjadi 5,7 di asumsi makronya. Realisasi kuartal pertama, kuartal kedua itu 4,7, kemudian 4,67,
dan perkiraan mungkin nanti akan menjadi 4,7. Lah, ini kan sebuah decline yang secara jangka panjang. Kalau kita amati sejak 2009, 2010, 11 ini kan memang trennya menurun. sudah negatif ya. Faktor-faktor eksternal yang ada misalnya tapering off akibat Amerika melakukan penarikan dan sebagainya, itu kan kondisi global. Oke. Kemudian Cina melambatkan pertumbuhannya juga sama. Baik. Tapi kan kita ada kondisi struktural ekonomi kita sendiri. Baik. Nah, kondisi struktural ekonomi ini ingin diselesaikan oleh pemerintah. Yaitu bagaimana transaksi neraca pembayaran yang defisit. Ini kan disebabkan oleh apa? Nah, kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa naiknya dolar ini siapa yang paling bertanggung jawab. Oke, Karena jadi, apa? Ada otoritas fiskal dan otoritas moneter. Otoritas fiskal itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah berdasarkan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 tahun 2003 dan otoritas moneter berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Lah, inilah yang menjadi tanggung jawab. Karena apa? Bank Indonesia setelah kekuasaannya sebagian itu digeser ke OJK, bertanggung jawab terhadap menjaga stabilitas moneter. Oke, yang di dalamnya itu ada stabilitas inflasi dan mata uang. Lah, bagaimana sekarang kita tanyakan kepada kebijakan-kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah? Lah, BI menggunakan hanya 2 instrumen. Instrumen BI rate dan instrumen intervensi pasar. Baik. BI selalu mengatakan, selalu hadir di pasar. Tapi apakah pengaruhnya ada di pasar? Nah, buktinya apa? BI selalu bilang, BI selalu hadir di pasar, tapi faktanya dolar makin kuat. Baik. Nah, saya ke Bung Arif dulu kalau gitu. Karena tadi kita tanyakan pemerintah, kita jawab. Bung Arif, dari pertanyaan Bung Misbakun tadi, apa memang BI hanya hadir-hadir tapi kemudian hadir tapi nggak ngasih uang, ya nggak ada gunanya juga gitu. Jadi gini ya, kita dalam membangun kebijakan itu harus melihatnya dari 3 sisi. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Misbakun ya, yang terhormat, kebijakan moneter. Kemudian yang kedua kebijakan fiskal, ya fiskal itu sepenuhnya ada di pemerintah. Pemerintah ini pemerintah pusat juga ada pemerintah daerah, jangan lupa ya. Kemudian yang ketiga sektorial. Nah, bagaimana bauran kebijakan antara sektor moneter dengan sektor fiskal ini memiliki pengaruh terhadap sektorial. Karena yang menggerakkan perekonomian itu ya pada dasarnya adalah sektorial. Sektorial ini siapa? Usaha, dunia usaha, ya dunia usaha, para pekerja dan seterusnya. Dan menurut pandangan kami bauran kebijakan yang dibangun sekarang respons ya terhadap keinginan daripada sektorial. Walaupun kemudian memang ada beberapa yang harus dilakukan proses perbaikan dan perbaikan itu ongoing proses. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan sebenarnya kalau ibarat tumbuh gitu ya, tinggi badan, kita ini sebenarnya masih terus tetap tinggi. Kalau dulu tingginya mungkin bisa sampai dengan 7 cm per tahun. Tapi sekarang tingginya nambah hanya 4,7, tetapi tetap tambah tinggi. Gitu loh. Jadi bukan tidak tumbuh tapi tetap tumbuh, tetapi memang kecepatannya ya, kecepatan tumbuhnya itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Kenapa kita perlu tumbuh lebih tinggi? Karena memang kita saat ini mendapatkan apa yang disebut dengan bonus demografi. Banyak usia muda dan anak-anak usia muda ini tentu kemudian harus diserap oleh lapangan pekerjaan kita. Makanya kemudian bauran kebijakan antara fiskal dan moneter itu harus berpengaruh kepada sektoril karena sektoril lah yang akan menggerakkan dunia pekerjaan. Nah, terhadap pelemahan nilai tukar kita pada saat ini apa implikasinya ataupun dampaknya? Ada 2, ada yang positif. Positifnya apa? Bagi mereka yang menggerakkan aktivitas sektoril untuk ekspor, terutama ekspor yang nilai perdagangannya diatur melalui nilai tukar US dollars, pasti sekarang lagi panen raya. Ya, karena lagi menguat-menguatnya, gitu ya, lagi menguat-menguatnya. Apalagi kalau kemudian ekspor itu udahlah pakai US dollar, kemudian juga memiliki nilai tambah yang tinggi, bukan yang berbasis kepada komoditi. Ekspornya kebanyakan ke Amerika lagi, itu pasti banyak mendapatkan manfaat. Nah, tapi itu yang positif. Itu yang positif. Ya. Nah,
Kemudian tentu karena kita sebagian besar konsumsi kita di dalam negeri misalnya untuk menghasilkan barang ataupun yang kita konsumsi langsung, itu kan ada juga yang datang impor. Nah tentu ini akan berpengaruh terhadap harga, apa yang kita sebut dengan kalau dia naik dia inflasi, kalau dia turun dia deflasi. Nah inflasi ini yang sekarang memang menjadi concern dari pemerintah bersama dengan Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia harus ada di pasar? Karena memang implikasinya untuk mengendalikan harga. Ya. Karena apa? Reference suku bunga dari Bank Indonesia akan berpengaruh terhadap referensi bagi sektor real, misalnya perbankan, misalnya jasa keuangan untuk menetapkan suku bunga kredit misalnya. Kalau suku bunganya kreditnya naik misalnya atau kemudian turun, pasti kan berpengaruh terhadap apa? Terhadap harga barang yang dijual, terhadap biaya, cost of production. Jadi ini memang relatively harus kita pikirkan dengan matang setiap, sekali lagi ya, setiap kebijakan yang mau kita buat. Karena kita tidak ingin keadaan ekonomi hanya membaik sesaat. Tetapi kemudian kita terulang lagi nanti 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Jadi memang ini ada jangka pendek, kemudian berpengaruh terhadap jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga kemudian kuatro defisit yang dikatakan tadi oleh Pak Misbakun itu tidak defisit lagi. Alhamdulillah bisa seimbang ataupun surplus. Gitu kira-kira seperti itu. Baik, ini contoh pengusaha yang meraih untung dari dolar, dia industri batu akik. Bung Misbakun kemarin ketemu dengan Menteri Keuangan, tadi menarik, diakui bahwa ada perlambatan ekonomi, tapi belum sampai krisis. DPR sendiri melihatnya? Begini, orang selalu membandingkan situasi saat ini dengan situasi tahun 98 dan 2008 ya. Sebenarnya ada perbedaan yang sangat mendasar. Pertama apa? Nilai devisa kita saat ini, cadangan devisa kita itu jumlahnya lebih besar. Kemudian saat ini ekonomi kita masih tumbuh. Ya. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Arief Budimanta tadi, pertumbuhannya cuma 4,7. Kemudian inflasi kita masih dalam kontrol yang wajar, masih di bawah, masih single digit. Kemudian indeks harga saham dan investasi orang di bursa masih menguntungkan. Artinya apa? Situasinya sangat berbeda. Karena apa? Ini masih ada pergerakan ekonomi. Cuma yang harus menjadi hati-hati kita, jangan sampai kemudian tren turun ini menjadi terus. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, DPR mendorong, selalu mendorong kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan strukturalnya. Ada saran untuk menyetop tren negatif itu? Nah, kita mendorong pemerintah apa? Salah satu apa? Memberikan peluang pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebar. Artinya apa? Pemerintah mendorong spending, mendorong belanja, ada ruang di dalam APBN untuk ada belanja modal yang besar. DPR mendorong adanya penambahan modal negara, penempatan modal negara di BUMN. Karena apa? Tadi Pak Arief, Pak Suryadi cerita bahwa sektor real yang akan menjadi dorong. Kepanjangan pemerintah di sektor real apa? Sebagai agent of development, BUMN. Nah, inilah mereka yang masuk ke pasar. Penyertaan modal negara ditambah, ruang fiskalnya diperlebar sehingga ada belanja modal, sehingga infrastruktur bisa dibangun. Infrastruktur inilah yang akan menjadi daerah pertumbuhan-pertumbuhan baru. Presiden ingin membangun Indonesia dari wilayah pinggir, infrastrukturnya tidak siap, pemerintah menyiapkan itu. Lah, dengan adanya dorongan-dorongan ini, paling tidak yang melandai tadi itu dengan spending government itu akan didorong untuk naik. Paling tidak kembali stabil dulu lah. Stabil jangan dulu, negatif ya. Dan kemudian ada, ini yang kemudian harus didorong secara politik. Supaya apa? Jangan sampai kemudian ada kecurigaan pemerintah menciptakan ruang fiskal, pemerintah kemudian penyertaan modal negara yang begitu besar di BUMN, seakan dicurigai untuk apa. Yang utama itu adalah untuk mendorong pertumbuhan. Salah Karena satu caranya apa untuk memperbesar ruang fiskal itu? Memperbesar ruang fiskal itu adalah salah satunya kemarin subsidi pemerintah. Subsidi yang selama ini untuk bahan bakar banyak dibakar di jalan-jalan, yang tadinya tidak produktif digeser menjadi subsidi yang produktif. Untuk infrastruktur misalnya ya. Bahkan tadi kita di dalam diskusi, saya tadi baru rapat juga di fraksi Partai Golkar, itu kalau perlu yang saat ini misalnya yang terjadi saat ini adalah BBM solar yang disubsidi Rp1.000 saat ini, itu ternyata harganya lebih mahal
di lapangan dengan BBM yang tidak solar yang tidak bersubsidi. Baik. Kenapa kita masih mensubsidi Rp1.000? Nah, kalau ternyata subsidi Rp1.000 ini dilepas sekalian, justru masih ada dihemat sekitar 25 triliun. Baik, oke. Inilah hebatnya Iya. politisi ini. Tadi katanya tidak ada salah Pak Jokowi, tapi di ujung dia bilang ini masalah subsidi. Padahal masalah subsidi dibahas di pemerintahan Pak Jokowi. Tapi tahan dulu ya. Kita Itu bukan masalah. Bukan masalah. Bukan permasalahan bukan situ. Justru kita memuji Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi berani mengambil keputusan Ya. mengalihkan subsidi yang habis dibakar Oke. dipakai untuk subsidi yang produktif. Baik, ya. Itu. Cek. Baik, kalau ada pertanyaan, siapa yang panik? Ya. Ya pasti rakyat kecil atau yang rakyat paniknya kecil. mah, ya kan? Anggota DPR enggak? Sebetulnya pemerintah juga panik. Iya. Cuman paniknya itu dalam hati. Makanya Pak Jokowi tenang, duit masih banyak. Iya. Kalau rakyat kecil paniknya lain karena mereka memang ya ada boga duit atuh untuk Baik, beli oke. daging. Iya. Baik, diskors. Oke. Mudah-mudahan rakyat saja yang panik, anggota DPR tidak, sehingga gedungnya tetap bisa dibangun. Polemik segera kembali.